Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syarrafal alam biduhuri zainil wujud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ashrafi walidin wa maulud wa ala alihi wa ashabihi والتابعين لهم بإحسان إلى اليوم الموعود. أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة ثامنهم كلبهم. وقال نبينا وأسوتنا وقدوتنا ومولانا محمد فيما رواه الديلمي في فردوسه أدبوا أولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para asatid wal asatidah, segenap para kesepuhan tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan di pesantren, wabil khusus guru-guru kita, hadir di tengah-tengah kita Ki Haji Nur Sasi, Ki Haji Lutfi Zawawi, sebentar lagi hadir di tengah-tengah kita Ki Haji Munawir Asri, dan alhamdulillah begitu banyak hadir dari Polsir juga. Hampir rata ini semuanya duduk bersama-sama kita. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan semua guru-guru kita diberi sehat walafiat, dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan aparatur pemerintah kita juga ikut hadir di Masjid Al-Jihad ini, Bapak Kapolsek Pesanggerahan, Bapak Wakil Camat Pesanggerahan, dan juga Bapak Lurah Jumali Lurah Pesanggerahan. Mudah-mudahan para pemimpin kita ini semuanya diberi kemudahan dalam mengemban tugas-tugasnya, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan amanat-amanatnya. Amin ya rabbal alamin. Segenap keluarga besar Masjid Al-Jihad, Ustaz Haji Suryadi, Ustaz Dede, Ustaz Haji Yasin, Ustaz Husni, Kiai Haji Hasim, dan seluruh kesepuhan yang ada di Al-Jihad ini, mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, dengan izin dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini Allah dorong kita punya hati,
Allah ringankan kita punya langkah kaki untuk duduk bersama, bergembira bersama, dengan kita memperingati dan mengungkap ulang tentang sosok hamba Allah yang termulia sejagat raya, lebih mulia dari surga, lebih mulia dari malaikat Jibril, lebih mulia dari arasnya Allah, lebih mulia dari kursinya Allah, lebih mulia dari apa saja, yakni memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tentu harapan dan doa kita Bapak Ibu Saudara, kumpul kita bersama di Masjid Al-Jihad ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Dimuliakan di dunia, Allah beri sehat zahir batin kita, Allah lancarkan usaha dan ikhtiar kita, Allah tinggikan derajat kita, Allah muliakan kita di kubur, Allah selamatkan kita dari adab dan fitnah kubur, Allah selamatkan kita di akhirat, bisa berkumpul bersama Nabi Yuna Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Saudara, di dalam surat Al-Kahfi ada ayat yang sangat menarik, dan surat Al-Kahfi adalah surat yang mesti muslim baca baik malam Jumat maupun siang Jumat. Dan tema kita malam hari ini, moga cukup sudah jam 9:30, kita disuruh 10 menit. Saya kuluna salah satu rabi'uhum kalbuhum, mereka pada berbincang-bincang berselisih tentang jumlah ashabul kahfi. Seorang sosok ulama, ada ulama bukan nabi bukan rasul. Al-Quran menyatakan innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka itu adalah ulama-ulama muda yang beriman kepada Allah, dan Allah tambahkan hidayah kepada mereka. Maknanya bukan nabi dan bukan pula rasul, itulah ashabul kahfi. Orang Yahudi Nasrani kala itu berbincang-bincang, ada berapa jumlahnya ashabul kahfi. Al-Quran menulis tentang ini, saya ulun, nanti mereka bakal berkata, salah satu jumlahnya ada 3 orang. Rabi'uhum kalbuhum, yang keempat adalah anjing. Wa yaquluna, ada yang ngomong lagi, khamsatun, jumlahnya 5 orang. Sadisuhum kalbuhum, yang keenamnya anjing mereka. Wa yaquluna, ada yang bilang lagi sab'atun, jumlahnya ada 7. Saminuhum kalbuhum, kedelapannya adalah anjing mereka. Apa maknanya saudara? Ini mereka berselisih ahlul kitab. Berapa persis jumlah ashabul kahfi? Ada yang bilang 1, yang keduanya anjing. Ada yang bilang 2, ketiganya anjing. Ada yang bilang 3, keempat anjing. Ada yang bilang 4, kelima anjing. Ada yang bilang 5, keenam anjingnya. Ada yang bilang 6, ketujuh anjingnya. Ada yang bilang 7, ke-8 anjingnya. Semuanya tidak ada yang salah. Dan mereka bakal nanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad, berapa jumlahnya? Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamu iddatahum illa qalil. Sampaikan olehmu Nabi Muhammad, Allah yang tahu tentang persis berapa jumlah ashabul kahfi, dan sedikit orang yang tahu berapa jumlah ashabul kahfi. Tapi yang menarik saudara, Al-Quran menulis 3, keempat anjing.
5 ke 6 anjing, 7 ke 8 anjing. Kalimat anjing tidak dihilangkan dalam jumlah. Mereka percaya, cuma jumlah Ashabul Kahfi mereka tidak tahu persisnya berapa, tapi kalimat ujungnya kalau 3 ke 4 anjing, kalau 5 ke 6 anjing, kalau 7 ke 8 anjing. Kenapa kalimat anjing ini disebut? Dan ini pembedahan kita malam hari ini supaya kita memahami makna hubbul Mustafa, makna cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara, anjing bukan bangsa manusia. Beda dengan kita nggak punya hak. Anjing nggak kenal puasa, nggak kenal sholat, nggak kenal haji, nggak kenal taklid, tapi kalimat anjing ini selalu disertakan di dalam Al-Quran berbicara Ashabul Kahfi. Ada apa ini? Inilah maudhu kita, saudara. Inilah tema malam hari ini buat kita, yakni maudhu hubbul Mustafa. Pembahasan kita tentang bagaimana seorang muslim harus ada di dalam hatinya cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anjing, saudara, di mana dakwah Ashabul Kahfi selalu ikut. Namanya Kitmir anjingnya, jangan jadi nama anak. Namanya Kitmir. Kemana dakwah dia ikut? Kemana ngajar Ashabul Kahfi yang diikut? Hampir tidur di goa 309 tahun, ikut tidur 309 tahun. Sudah ini anjing di mulut goa dia tidur. Kenapa? Ini anjing mahabbatus sholihin, memiliki di hatinya cinta kepada orang soleh, cinta kepada ulama, cinta kepada aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini, saudara, kita akan bedah seakan-akan Allah menyatakan dan berproklamirkan kepada kita bersama. Apa ini makna ayat ini? Innal hubba la yarfa'u qadraka ma'a qadri man tuhibbu hatta walau kunta kalban. Sesungguhnya cinta akan meninggikan derajat kita, berkedudukan sama dengan orang yang kita cinta, meski kita pangkatnya anjing, saudara. Sebab anjing Ashabul Kahfi ini satu-satunya anjing yang bakal masuk ke dalam surganya Allah. Kenapa? Karena cinta kepada ulama. Bagaimana kalau cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Jadi ayat ini, saudara, ketika Allah menegaskan yang diributin jumlah Ashabul Kahfi, adapun anjing yang diributin, itu menunjukkan betapa pentingnya mencintai ulama, betapa pentingnya mencintai aulia, dan betapa pentingnya mencintai anbiya wal mursalin, dan betapa pentingnya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, ayat ini menegaskan kecintaan itu akan mendorong kebersamaan. Laksana rambutan busuk kita orang ini, saudara. Rambutan busuk kalau dijual di pasar Bintaro kagak laku, dibuang. Tapi kalau ada dalam peti bersama rambutan bagus, maka rambutan busuk
punya nilai sama dengan rambutan bagus karena kebersamaan. Maka bila ada di hati kita hubbul Mustafa, cinta kepada Nabi Muhammad, ini cinta kepada Ashabul Kahfi, seorang ulama yang dikatakan ulama warasatul anbiya, cinta demen kiai, demen ini menyelamatkan. Tuh anjing jadi masuk surga, sholat juga, puasa juga, apalagi kita sudah. Kalau tertanam di hati kita mahabbah, kecintaan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini saudara menegaskan betapa mahabbah adalah pondasi dasar bagi seorang yang ingin selamat di dunia dan selamat di akhirat. Cinta kepada Rasulullah adalah modal dasar bagi setiap anak manusia yang ingin tinggi derajatnya di mata Allah. Kudu ada di dalam hatinya mahabbah, sudah cinta. Ini bukti seakan-akan ayat ini berbicara al-mahabbatu sunnahiyah, kecintaan itu mendatangkan kebersamaan. Bila Ashabul Kahfi bakal masuk surga, anjing ini bakalan masuk surga karena memiliki mahabbah, dan mahabbah ini modal dasar kita untuk ngadep kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan cinta kepada Rasulullah. Kita semua, Pak Lurah kita, Pak Wakil Camat kita, Pak Kapolsek kita, ini teman-teman kita yang hadir semuanya bukan orang pengangguran. Tapi kenapa disempatkan hadir? Karena ada mahabbah, ada rasa cinta. Dan cinta ini yang mendorong untuk membuat kita sempat yang tadinya tidak mungkin untuk kita sempat dulu kayak begini, saudara. Dan ini hal yang paling penting dalam hidup seorang muslim. Ibadah kita, saudara, sholat kita bainal qabuli wal maqbul. Sholat kita bisa diterima, bisa tidak oleh Allah. Puasa kita bisa diterima, bisa tidak, Allah tergantung ada ilmunya atau tidak. Haji kita, umrah kita bisa diterima, bisa tidak. Baca Quran kita bisa diterima, bisa tidak. Bila lewat pintu ini kita tidak punya, saudara, maka satu-satu pintu yang tidak boleh kita lewati kecuali harus lewat pintu ini adalah babul mahabbah, pintu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ajarkan ini kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dailami di dalam Musnad Al-Firdaus dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi kita menyatakan, adbimu auladakum ala salasi khisal, tanamkan pada anak-anak keturunan tiga perkara. Hubbi nabiyikum, cinta kepada Nabi Muhammad. Hubbi ahli baitihi, cinta kepada anak cucu Nabi Muhammad. Dan ketiga, qiraatil Quran, cinta amal. Saya pada poin pertama, karena guru-guru kita udah hadir semuanya. Kayak Yusron hadir, kayak Lutfi udah hadir, tapi udah 10 menit lewat sih. Sampai jam berapa? Ustaz Mansur juga hadir, dia tinggi raja. Saudara-saudara sekalian yang mulia, di dalam kitab Sahihul Bukhari, saya pada bagian ini untuk bicara karena saya sebagai yang awam untuk bicara. Jadi saya tidak berbicara tentang akhlaknya nanti guru-guru kita, tapi saya sebagai pintu gerbang menuju ke sana, biar kita berurutan malam hari ini mendapatkannya, saudara. Di dalam Sahihul Bukhari ada orang desa
Ada orang dari perkampungan, dari pedusunan, tidak mengenal peradaban, tidak mengenal sopan santun. Nabi lagi di atas mimbar, dia datang aja nggak pakai salam. Orang dari desa dengan pakaian yang kucel, dekil, kumel, tidak mengerti bagaimana kalau kumpul di dalam tempat-tempat kebaikan. Dia datang, Nabi lagi di atas mimbar. Apa kata dia? Ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Nabi Muhammad, ana mau tanya kapan kiamat itu, kapan? Nabi lagi tidak mau nanya kiamat. Ya Allah, lagi makan enak-enak aja ngomongin mati, jadi salah. Begitu. Ini lagi pidato enak-enak, Nabi nanya kiamat. Namanya orang desa dan Nabi peradaban. Main nanya aja, padahal ada ruang tanya jawab. Nanti udah kelar guru ngajar, baru bakal dikasih pertanyaan, silakan nanya. Ini belum, udah ngacung nanya aja. Begitu. Ini namanya Arabi, orang pedesaan, orang pegunungan yang tidak mengerti adab dan sopan santun. Padahal ada aturannya, guru dalangin dulu, baru nanya. Dikasih kesempatan tuh oleh guru, silakan nanya. Kagak nanya, diem aja. Kata guru, kalau kagak yang nanya saya tutup aja, tutup. Guru duduk pengen ngeteh nanya, kagak boleh banget guru istirahat. Kurang ajar kayak begini. Ada nggak yang lihat begini? Yang mana orangnya? Kagak boleh guru istirahat. Dia nanya makanya Nabi, saudara, ya Rasulullah, mata sa'ah Nabi, kapan kiamat? Lalu kemudian Nabi menjawab dengan uslub hakim, dengan jawaban yang luar biasa. Ketika ditanya kapan kiamat, perkara yang mengerikan yang ditanya. Inna zalzalatis sa'ati, inna zalzalatis sa'ati syai'un. Sesungguhnya kiamat ini perkara yang amat sangat mengerikan. Yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tarawna nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Kiamat ditanya. Apa jawab Nabi? Ma'aktalaha. Kata Nabi, ente nanya-nanya kiamat, emang ibadah ente sudah seberapa? Ngomongin kiamat, emang modal ente apa? Persiapan apa yang telah kau lakukan untuk menghadapi hari kiamat? Ente nanya-nanya kiamat. Dan ini jawaban orang desa ini harus kita tanamin di hati kita. Dengan polos dan jujur dia jawab begini, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ma'abdatu laha bikasratis sholat wala bikasratis siyam wala bikasratis shadaqah illa anni uhibbullah wa rasulah. Kata dia, ya Rasul, jujur, kalau ditanya modal saya apa untuk kiamat, saya mau kata jujur, belak-belakan aja saya mah. Enggak mau ditutup-tutupi, jujur. Saya tidak punya modal banyak sholat kayak orang-orang. Sholat malamnya 100 rakaat. Saya enggak punya. Saya enggak punya modal puasa kayak orang-orang puasa 8 tahun. Saya enggak punya. Saya enggak punya istighfar kayak Abu Hurairah.
Kalau lagi malas istighfar sama Allah dalam sehari 12.000 kali. Lagi malasnya, kayaknya kita orang semangatnya aja kagak dapet. Saya nggak punya modal banyak sedekah, enggak. Wong kalau Jumat ada kotak amal lewat pura-pura merem, nanti udah lewat melek lagi. Ada nggak yang model begini? Yang mana orangnya? Depan. Saudara, dia bilang, ya Rasul, jujur saya sholat ya jarang-jarang, puasa juga ya pas-pasan, sodako ya pas-pasan. Kalau pakai kotak amal saya pura-pura kagak isi, cuma kalau dinanggok kan kagak enak juga, teman kalian nanggok begitu. Tapi saya punya modal atu, cinta kepada Rasul, itu modal saya. Kalau sholat bisa dihitung, puasa bisa dihitung, cuma modal saya mahabbah. Apa jawab Nabi? Dan jawaban ini penting kita tanamin di dalam kolbu hati sanubari kita. Kata Nabi, anta ma'aman ahbab. Bila kau memiliki modal cinta, maka engkau bakal bersama orang yang kau cinta. Bila Rasulullah masuk surga, yang cinta bakal keseret. Begitu saudara, pentingnya mahabbah, dan ini harus tertanam di dalam hati kita. Cinta, mahabbah. Sayyidina Anas bin Malik yang ikut Rasulullah 10 tahun, kemana Nabi jalan dia jalan, kecuali tidur doang nggak bareng sama Nabi, nentengin sendal Nabi. Sayyidina Anas bin Malik waktu dengar hadis ini, ketika Nabi menjawab dari pertanyaan seorang dari pedusunan, saya nggak punya modal ya Rasulullah, ibadah saya pas-pasan, Quran saya nggak bisa, alif batak doang bisanya, yang saya bisa baca babalubuta, baru bisa itu doang. Eja-ejaan nggak bisa apa ya, tapi saya punya cinta engkau. Apa jawab Rasulullah saudara? Anta ma'aman ahbabta, engkau bakal kumpul bareng dengan yang kau cinta. Sayyidina Anas yang duduk ambil diri, lagi duduk diri. Apa kata Sayyidina Anas? Wallah ma farihna ba'da ni'matil Islam farahana biqaulil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabka, ushiduka ya Allah anni uhibbu Rasulullah wa uhibbu Abu Bakar wa uhibbu Umar walau lam a'mal ka'amalihim sallu ala Habib. Kata Sayyidina Anas, saudara, demi Allah saya belum pernah gembira sesudah dapat nikmat Islam seperti gembiranya saya saat ini mendengar jawaban Rasulullah, orang yang cinta bakal bareng bersama yang dicinta. Ya Allah, saksikan saya Anas bin Malik, saya cinta sama Rasulullah, saya cinta sama Sayyidina Abu Bakar, saya cinta sama Sayyidina Umar. Amalan saya enggak seperti mereka, modal saya cinta dan cinta, dan ini modal-modal mereka sudah.
Orang-orang yang mengerti modalnya mahal. Lalu ada orang datang lagi nanya, apa benar dengan cinta saja sudah cukup? Dia bilang, nahnu nuhibbul qaum wa lam naltahiq bihim ya Rasulullah. Saya cinta sama orang-orang soleh, tapi jujur amalan saya gak sama kayak mereka. Ibadah saya gak kayak mereka. Masihkah saya bisa bersama dengan mereka? Nabi menjawab lagi, saudara, yuhsyarul mar'u ma'aman ahad. Orang akan dikumpulkan bersama orang yang dicinta, walau amalannya nggak sama, saudara. Dan ini yang harus ada di hati kita, mahabbah. Tanemin di hati kita kecintaan kepada orang soleh. Dan ini modal mereka adalah mahabbah. Maka di antara tugas kita sebagai umat Nabi, kita harus tertanam di hati kita mahabbatul Mustafa, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid yang diadakan di berbagai tempat dalam rangka menanamkan cinta kepada anak-anak muslim tentang pentingnya hidup bermodalkan cinta. Demen ini penting, saudara. Demen ini penting. Demen sama Nabi Muhammad, mahabbah kepada Nabi Muhammad, ini penting buat. Jadikan ini modal. Ibadah kita bisa kayak itu. Ya Allah, kalau didongengin sama anak kelakuan kita dulu-dulu, oh enggak, dia punya bapak kita, cuma enggak tahu doang anak kita kelakuan kita dulu-dulu. Bener enggak? Kita baru 3 hari datang ngaji ke masjid, anak kita udah pengen kayak kita aja yang 3 hari. Ya Allah, umur kita di zaman anak kita hancur-hancuran. Bener enggak? Maka pelan-pelan mahabbah ini yang harus ditanamkan, saudara. Mahabbah. Betapa anjingnya Ashabul Kahfi masuk surga, modalnya cinta. Maka kita yang orang di akhir zaman yang ibadah males, puasa males, sholat malam males, tidak ada modal kecuali mahabbah. Dan ini penting. Lalu lanjutannya, saudara, bagaimana supaya kita bisa mencintai Rasul? Bagaimana supaya tertanam di hati kita cinta sama Nabi? Apa penting? Seberapa pentingnya kudu ada di hati kita cinta sama Nabi? Lalu kiat-kiat apa untuk menunjang supaya kita ada tertanam di hati Nabi? Masih ada guru kita Kiai Lutfi Zawawi, udah jam 10, udah lirik-lirik ketua kita. Segini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.